Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 struktur perkembangan hewan. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul jaringan dasar pada hewan 1, yaitu jaringan epitel dan jaringan otot. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dwi Putri Sri Rahayu, dengan NPM 2010305025, dan yang kedua ada Anissa Nurul Islami dengan NPM 2010305041, dan yang terakhir ada Eva Aisyah Kumairoh dengan NPM 2010305047. Cakupan materi yang akan kita sampaikan yaitu yang ada dua. Yang pertama ada jaringan epitel dan yang kedua ada jaringan otot. Oke, langsung saja ya. Pertama yaitu jaringan epitel. Pengertiannya, jaringan epitelium atau epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh atau membatasi permukaan suatu rongga tubuh. Jaringan epitelium yang melapisi permukaan luar tubuh disebut dengan epidermis, sedangkan jaringan epitelium yang membatasi permukaan suatu rongga tubuh disebut dengan mesotelium. Sementara itu, jaringan epitelium yang membatasi organ dalam disebut endotelium. Seluruh jaringan epitelium terletak pada suatu lamina basalis atau lapisan membran basal yang memisahkan epitelium dari jaringan di bawahnya seperti jaringan ikat, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Permukaan sel yang berhadapan dengan lumen disebut dengan permukaan apikal, sedangkan permukaan sel yang berhadapan dengan membran basal disebut dengan permukaan basal. Sementara itu, permukaan sel yang terletak di antara sel-sel disebut sebagai permukaan lateral. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, sel-sel penyusun tersusun rapat, sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Yang kedua, sel-sel memiliki daya regenerasi yang tinggi. Yang ketiga, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, tetapi mengandung sel saraf. Yang keempat, bentuk selnya bervariasi, seperti bersisi, bersudut, banyak atau poligonal atau tidak. Dan selanjutnya yaitu ada fungsi. Fungsi yang pertama yaitu transportasi, pengangkutan zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Fungsi yang kedua sebagai absorpsi, misalnya penyerapan sari-sari makanan pada usus halus. Dan fungsi yang ketiga ada pelindung jaringan di bawahnya. Fungsi yang keempat yaitu sebagai sekresi, menghasilkan zat atau enzim dari epitelium, membran, maupun kelenjar. Fungsi yang kelima sebagai ekskresi, membuang sisa-sisa metabolisme air, karbon dioksida, dan garam-garam tertentu. Dan fungsi yang terakhir yaitu ada eksteroreseptor, yaitu menerima rangsangan dari lingkungan. Nah, selanjutnya ada macam-macam berdasarkan bentuk. Yang pertama, epitelium pipih. Epitelium pipih tersusun dari sel-sel yang berbentuk pipih seperti lembaran dengan inti sel tampak seperti cakram. Epitelium pipih dibedakan menjadi dua macam, yaitu epitelium pipih selapis dan epitelium pipih berlapis. Epitelium pipih selapis tersusun dari selapis sel berbentuk pipih. Seluruh sel pada epitelium ini terletak di atas membran basal dan mencapai permukaan. Terdapat pada alveolus paru-paru, endotelium, mesotelium, lapisan parietal kapsul Bowman dan lengkung Hilde, pleura atau selaput pembungkus paru-paru, peritoneum atau selaput perut, perikardium selaput pembungkus jantung, serta endotelium pada pembuluh darah dan pembuluh limfa. Berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Untuk yang kedua, epitelium pipih berlapis terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk pipih. Akan tetapi, pada lapisan sel-sel yang lebih dalam, bentuknya dapat berupa kubus atau silindris. Terdapat pada kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Dan berfungsi dalam proteksi atau perlindungan. Untuk gambarnya ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa. Silahkan.
bersilia terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan seperti lambung, usus halus, kantong empedu berfungsi untuk sekresi dan absorpsi. Epithelium silinder berlapis, terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk silinder pada permukaannya. Akan tetapi sel-sel pada lapisan bangsal reaktif lebih pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Terdapat pada utera, laring, faring, dan kelenjar ludah, berfungsi untuk proteksi dan reaksi. Epithelium silinder berlapis semu bersilia, tersusun dari sel-sel yang dengan inti sel tidak sejajar sehingga seolah-olah epithelium tersebut terdiri atas banyak lapisan. Pada epithelium ini terdapat silia yang berfungsi menggerakkan partikel yang berada di atasnya, berfungsi untuk proteksi. Terdapat pada saluran telur atau tuba Fallopi, rongga hidung, dan saluran pernapasan. Epithelium transisional. Epithelium transisional tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah. Bagian bangsal terdiri atas sel-sel kubus hingga silinder. Di bagian tengah terdiri atas sel-sel kubus polihedral, dan bagian permukaan dalam atau superfasial terdiri atas sel-sel berbentuk kubus hingga pipi. Terdapat pada organ-organ yang dapat mengalami perenggangan, misalnya ureter, veskula urinaria, fesis venaris, dan utera. Oleh sebab itu, sel-sel epithelium pada organ-organ tersebut dapat berubah-ubah bentuk sesuai dengan tingkat perenggangannya. Berikut adalah gambarnya. Epithelium kelenjar. Epithelium kelenjar tersusun dari sel-sel epithelium khusus untuk reaksi zat yang diperlukan dalam proses filosofi tubuh. Sel-selnya mempunyai kemampuan sekresi menghasilkan substansi tertentu. Dapat berbentuk mukus maupun senorus. Sel-selnya disebut sel kelenjar, dan bila berkelompok akan membentuk kesatuan yang disebut epitel kelenjar. Terdapat bermacam-macam jaringan epitel kelenjar, dan biasanya dikelompok berdasarkan satu cara menyalurkan atau memanfaatkan hasil reaksi. Jaringan epitel kelenjar dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu kelenjar eksokrin, kelenjar yang menyalurkan zakatnya ke suatu permukaan tubuh. Hasil sekresi ini disalurkan ke permukaan tubuh melalui suatu saluran yang berbentuk lubang seperti lurus, dan atau bercabang. Zakat yang dikeluarkan berbentuk jernih dan mengandung enzim atau fungsin. Contoh pankreas, kelenjar ludah, kelenjar lambung, dan kelenjar gergaji. Kelenjar eksokrin, kelenjar yang menyalurkan zakatnya ke
getahan atau sekresi oleh sel-sel yang membangunnya. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kelenjar makrokim, butir-butir seket yang dikeluarkan dari sel kelenjar dengan bebas tanpa ada bagian sitoplasma yang dikeluarkan sehingga sel tidak rusak. Biasanya pada kelenjar ludah subligularis dan submandibularis. Kelenjar akim, selain seket bagian distal atau ujung, sel kelenjar ikut juga terputus dan dilepaskan. Jika sel kelenjar aktif akan menggetahkan lagi atau yang sebelumnya telah rusak. Harus tumbuh dahulu menjadi sel yang baru. Contoh kelenjar usus, kelenjar susu, gastrula mamae, dan gastrula circumanal. Kelenjar Holoclean, sekatnya dikeluarkan berupa butiran-butiran lemak atau minyak. Berikut seluruh sel yang menggetahkannya. Sel-sel yang tua intinya mati. Sel-sel ini kemudian menyatu dan lepas dari kelenjar. Jadi sel lemak yang sudah mati seluruhnya akan dilepaskan diganti oleh sel-sel cadangan yang baru. Contohnya adalah gastrula cepaceae atau kelenjar minyak. Sifat dari seket atau getah. Epitel kelenjar dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu kelenjar non-selular. Kelenjar tersebut menghasilkan seket atau getah yang bukan merupakan sel, misalnya berupa enzim, hormon, dan mukus atau lendir. Kelenjar seluler, hasil seketnya berupa sel-sel. Contohnya kelenjar lemak yang seketnya berupa lemak, ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur, dan testis yang menghasilkan spermatozoa. Selanjutnya banyaknya sel yang membangun kelenjar dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kelenjar uniselular, kelenjar yang dibangun hanya oleh satu sel, misalnya sel ovlet atau piala pada epitel usus. Kelenjar multiselular dibangun oleh banyak sel, biasanya terdapat banyak pada jaringan ikat di bawah epitelium. Pada kelenjar ini dijumpai 2 jenis sel. Sel-sel yang besar akan menjadi banyak sekretorik, sedangkan sel-sel yang kecil akan membentuk saluran pelepasan. Adapun kelenjar multiselular dapat dibedakan lagi menjadi 2 macam, yaitu kelenjar sederhana dan kelenjar majemuk. Kelenjar sederhana yakni kelenjar yang saluran pelepasannya tidak bercabang. Kelenjar tuber sederhana dapat bagi sederhana berbentuk tabung tubulus lurus. Kelenjar usus besar. Kelenjar tubuler bergelendung sederhana, bagian sekretorius berbentuk tabung tetapi bergelendung. Contohnya kelenjar keringat.
dan biasanya rongganya kecil dan sel-selnya berbentuk piramid. Kelenjar alveolar sederhana. Bagian sekretoriusnya berbentuk alveolar. Mempunyai rongga yang lebih besar lebar. Contohnya ada pada blastula cepaceae atau kelenjar keringat. Kelenjar acinar bercabang sederhana atau kelenjar air mata. Kelenjar acinar bercabang sederhana contohnya blastula meiboom pada kelopak mata. Kelenjar majemuk yakni kelenjar yang bagian dustus sektoriusnya bercabang sehingga pras sekretariusnya juga banyak. Kelenjar tubular bercabang majemuk. Kelenjar ini memiliki pras sekretoria berbentuk tubular dengan saluran pelepasan bercabang yang akhirnya bermuara. Kelenjar aksinar bercabang majemuk. Kelenjar tubuloceular bercabang majemuk. Kelenjar ini memiliki sekretoria berbentuk alveolar dan beberapa saluran pelepasan yang bermuara dalam saluran pelepasan utama, yaitu gastrula parotid dan gastrula submandibularis. Yang kedua yaitu jaringan otot. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif. Jaringan otot terdiri atas sel-sel otot atau serat-serat otot yang tersusun dalam berkas-berkas. Setiap sel otot memiliki membran yang disebut dengan sarkolema. Sarkolema sendiri akan memisahkan sel otot satu dengan sel otot lainnya. Sel otot mempunyai sitoplasma yang disebut dengan sarkoplasma. Serat dari otot disebut dengan miofibril. Miofibril tersusun atas satuan-satuan yang lebih kecil yang disebut dengan miofilamen. Pada setiap miofibril terdapat beberapa unit pita terang dan pita terang yang disebut dengan sarkomer. Yang pertama yaitu jaringan otot polos, yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuk sel seperti gelondong dan kedua bagian ujungnya meruncing dan pada bagian tengahnya melebar. 2. Sel berukuran panjang 30-200 mikrometer dan berdiameter 5-10 mikrometer. 3. Inti sel berjumlah 1, berbentuk oval dan terletak di tengah sel. 4. Tidak terdapat pita terang dan pita gelap pada sel. 5. Aktivitas sel lambat, tetapi tidak mudah lelah. 6. Kerja dari otot polos dipengaruhi oleh sistem saraf otonom, yaitu saraf tak sadar, baik saraf simpatis maupun saraf parasimpatis. Oleh karena itu, otot polos bersifat involunter, yaitu bekerja di luar kesadaran dan tidak dapat diperintah. 7. Memiliki struktur yang lebih kecil daripada otot lurik. Dan 8. Otot polos memiliki aktin, miosin, dan tropomiosin, tapi tidak memiliki troponin dan hanya memiliki sedikit mitokondria. Otot polos dapat dibedakan menjadi 2, yaitu otot polos unitunggal adalah terdiri dari ratusan sampai jutaan serabut yang berkontraksi secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan. Contoh otot polos yang menyusun dinding organ dalam seperti usus, lambung, saluran empedu, ureter, uterus, dan pembuluh darah. Yang selanjutnya yaitu otot polos unit ganda, terdiri dari serabut otot yang berbeda-beda. Setiap serabut otot bekerja sendiri-sendiri tanpa bergantung dengan serabut otot lainnya. Jarang menghasilkan kontraksi yang spontan, contohnya otot polos silindris pada mata. Yang kedua yaitu jaringan otot lurik atau otot rangka. Sering disebut sebagai otot rangka karena otot lurik melekat pada tulang rangka. Memiliki ciri-ciri yaitu
Bentuk selnya silindris panjang, bagian ujung-ujungnya meruncing, tetapi agak membulat pada bagian yang berbatasan dengan tendon. Jaringan otot lurik tidak bercabang-cabang. Selnya berukuran panjang 1-40 mikrometer dan berdiameter 10-100 mikrometer. Memiliki banyak inti sel dengan bentuk silindris dan terletak di bagian pinggir. Miofibril pada otot lurik terdiri atas filamen tipis dan filamen tebal yang sejajar dan tersusun berdampingan. Filamen tipis terdiri dari 3 macam protein, yaitu aktin, troponin, dan tropomiosin. Filamen tebal terdiri dari protein miosin. Filamen aktin dan miosin saling tumpang tindih serta tersusun atas pola tertentu, sehingga menghasilkan pandangan garis-garis melintang atau lurik. Garis terang disebut pita 1 atau isotrop, dan garis gelap disebut pita A atau anisotrop. Setiap pola tersusun dari pita 1 dan pita A yang membentuk sarkomer. Aktivitas sel cepat tetapi mudah lelah. Kerja otot lurik dipengaruhi oleh otak, sehingga bersifat volunter, yaitu bekerja di bawah kesadaran dan dapat diperintah. Memiliki banyak mitokondria berukuran besar dengan banyak sekat di dalamnya. Otot lurik melekat pada rangka dan perantara tendon. Selain itu, otot lurik juga terdapat pada lidah dan bibir. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jaringan otot jantung atau miokardium, yang mempunyai ciri-ciri bentuk selnya silindris, bercabang-cabang dengan percabangan yang saling bertautan. Memiliki 1 atau 2 inti yang letaknya di bagian tengah sel. Terdapat pita gelap dan pita terang seperti pada otot lurik. Pada otot jantung terdapat pigmen lipofusin, yakni pigmen membentuk butiran-butiran berwarna kecoklatan yang mengandung bahan-bahan lemak. Dapat melakukan kontraksi terus-menerus tanpa beristirahat. Kerja otot jantung dipengaruhi oleh saraf otonom, sehingga bersifat involunter, yakni bekerja di luar kesadaran dan tidak dapat diperintah. Di dalam otot jantung terdapat serat Purkinje, yaitu serat otot jantung khusus yang mampu menghantarkan impuls dengan kecepatan 5 kali lipat kecepatan hantaran serabut otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada organ jantung. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Jaringan epitelium atau epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh atau membatasi permukaan suatu rongga tubuh. Jaringan epitelium yang melapisi permukaan luar tubuh disebut epidermis, sedangkan jaringan epitelium yang membatasi permukaan suatu rongga tubuh disebut mesotelium. Jaringan epitelium memiliki ciri-ciri sel-sel penyusunnya tersusun rapat, sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Jaringan epitelium mendapatkan nutrisi dari jaringan ikat di bawahnya secara difusi. Daya regenerasi yang tinggi, bentuk selnya bermacam-macam. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitelium dibedakan menjadi 5 macam, yaitu epitelium pipih, kubus, silindris, tradisional, dan kelenjar. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif. Jaringan otot terdiri atas sel-sel otot atau serat-serat otot yang tersusun dalam berkas-berkas. Setiap sel otot memiliki membran yang disebut sarkolemma. Jaringan otot terdiri atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos tidak seperti otot rangka yang melekat pada tulang, justru menempel pada organ-organ penting di dalam tubuh manusia, seperti rahim, saluran pencernaan, kandung kemih, area genital, pembunuh darah, paru-paru, kulit, dan mata. Jaringan otot lurik disebut juga otot rangka, karena melekat pada tulang rangka. Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan otot lurik dikenal sebagai daging. Jaringan otot jantung memiliki bentuk yang mirip dengan otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.